Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Yulianti Siregar dari kelas PS4A dengan NIM 0503233177. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai isu-isu kontemporer ekonomi dan keuangan Islam. Nah, untuk lebih lanjutnya, simak videonya ya. Pengertian kontemporer ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari segala perilaku kegiatan manusia, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi yang perilakunya itu diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam syariat Islam, teman-teman. Selanjutnya itu ada model atau metode pengentasan masalah perburuan. Untuk melaksanakan pengentasan dan perlindungan terhadap tenaga kerja, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini tentang ketenaga kerjaan sudah diatur perlindungan hukum. Nah, terdapat juga perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama itu perlindungan upah atau upah yang layak dan tepat waktu. Yang kedua, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, fasilitas kerja. Yang keempat, perlakuan yang sesuai dengan hakikat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Terus ada juga nih upaya sistematis mengentaskan kemiskinan. Nah, kalau kemiskinan itu sendiri adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Nah, apa ya upaya penanggulangan kemiskinan ini? Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan sebagainya. Nah, dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material sehingga berkelanjutannya sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Nah, yang ketiga itu ada pertumbuhan ekonomi vs pemerataan ekonomi. Nah, dalam kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang ideal mampu terwujud dengan optimal dan memiliki dampak terhadap pemerataan ekonomi jika menggunakan politik ekonomi Islam yang menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat dapat terpenuhi. Strategi langsung dan tidak langsung maupun mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan strategi langsung diwujudkan dalam bentuk negara secara langsung memenuhi kebutuhan jasa pokok berupa keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, ada juga berkaitan dengan strategi tidak langsung dilakukan dengan menciptakan kondisi dan sarana pemenuhan kebutuhan pokok barang atau sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya itu ada pengertian keuangan Islam atau syariah. Nah, keuangan Islam atau syariah merupakan salah satu sistem manajemen keuangan yang diterapkan dengan mengacu pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Selanjutnya itu yang pertama, investasi asing dalam perspektif Islam. Investasi itu sendiri merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik asing maupun domestik, dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, sedangkan definisi investasi dalam Islam tidak ditemukan secara spesifik. Dengan sendirinya, investasi dalam Islam tercermin melalui bentuk akad yang mengandung investasi seperti akad mudharabah, mujarahah, dan musyarakah.
Masing-masing akad tersebut dengan sendirinya mempresentasikan bagaimana definisi dari investasi. Nah, berkaitan dengan investor asing dan domestik, hal tersebut tidak ditemukan dalam Islam. Yang kedua itu ada etika profesi akuntansi dalam perspektif Islam. Prinsip-prinsip kode etik akuntan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipercaya atau amanah. Dalam Islam, akuntan harus memiliki tingkat integritas serta kejujuran yang tinggi, dan akuntan juga harus dapat menghargai kerahasiaan informasi yang diketahuinya selama pelaksanaan tugas dan jasa baik kepada organisasi atau langganannya. Yang kedua itu ada legitimasi. Dalam Islam, semua kegiatan yang dilakukan oleh akuntan harus memiliki legitimasi dari hukum syariah maupun peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga itu ada objektivitas. Dalam Islam, akuntan harus bertindak adil, tidak memihak, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari kenyataan maupun dalam penampilan. Yang keempat itu ada perilaku yang mendorong keimanan. Nah, dalam Islam, perilaku akuntan harus konsisten dengan keyakinan dan nilai Islam yang berasal dari prinsip serta aturan syariah. Yang kelima itu ada perilaku profesional dan standar teknik. Akuntan harus memiliki kompetensi profesional dan dilengkapi dengan latihan-latihan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan jasa profesi tersebut dengan baik. Yang ketiga itu ada asuransi konvensional dan asuransi syariah dalam perspektif Islam. Untuk asuransi konvensional adalah produk asuransi yang menggunakan prinsip jual beli resiko. Nasabah akan dikenakan premi untuk mendapatkan imbalan yang bisa berupa proteksi atas risiko yang mungkin terjadi. Nah, untuk asuransi syariah itu sendiri adalah sebuah usaha untuk saling mendukung dan menolong di antara sejumlah orang atau pihak. Melalui investasi dapat membentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan sesuai syariah Islam. Segitu saja penyampaian materi dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.